Gimana cara kita buat bisa memanipulasi orang untuk mencapai tujuan pribadi kita itu dengan lebih gampang dan dengan lebih mudah. Hai, selamat datang di channel gue, Mentor Public Speaking. Hari ini gue akan membahas 6 langkah untuk kita bisa memanipulasi orang. Jadi manipulasi itu bukan hanya sekedar kita jago-jagoan ngomong aja ya, jago-jagoan ngebujuk, atau mungkin ekstrimnya jago maksa, yang sebenarnya kita tuh pengen memberitahukan sebuah keuntungan untuk si target lawan bicara. Tapi karena kita terlalu memaksa, kita nggak pernah berusaha mendengar apa kebutuhannya dia, dan kita merasa ya apa yang untung buat kita itu artinya akan sama pengaruhnya, efeknya untuk target lawan bicara kita. Akhirnya kita memaksakan kehendak sama target tersebut. Alhasil ya udah, ujung-ujungnya gagal dong si transaksi, dan kepentingan kita itu nggak terwujud, kepentingan dia juga nggak terwujud karena dia merasa kayaknya ini nggak ada untungnya sama sekali buat gue ya, ngapain gue bekerja sama si orang tersebut gitu misalnya ya. Nah, makanya kita harus memenuhi 6 langkah ini supaya memanipulasi lawan itu bisa terwujud dengan baik. Sebenarnya gue tuh menyimpulkan ya 6 teknik manipulasi ini dari orang yang jago hipnotis ya, terkesan jago hipnotis untuk tujuan atau kepentingan dirinya ya. Jadi kenapa orang bisa banyak ketipu, kok bisa ya orang tersebut ketipu ya. Nah, gue menyimpulkan dalam 6 teknik berikut ini. Jadi simpelnya kita harus membangun kedekatan dan juga persahabatan. Ini langkah pertama, oke? Kalau nggak ada kedekatan sama persahabatan, orang akan merasa waspada, merasa aware, dan akhirnya susah untuk dimanipulasi. Langkah kedua adalah mendengarkan dan memenuhi ego dari si target lawan bicara kita. Jadi langkah kedua itu mendengarkan dulu nih. Oh, ternyata dia begini, ternyata dia begitu ya. Karena sifat dasar manusia itu kan senangnya didengar daripada dia yang mendengarkan orang ya. Karena kalau mendengarkan orang itu something like effortnya mesti lebih gede, kita yang mesti turunin ego, dan pada akhirnya itu melelahkan ya. Jadi lebih gampang kita didengar orang lain ketimbang mendengarkan orang lain. Nah, tapi kalau untuk lu pengen memanipulasi orang, mendengarkan orang lain itu adalah sebuah skill wajib yang harus kita miliki. Makanya, langkah kedua adalah mendengarkan, dan langkah ketiga adalah memenuhi egonya. Oke, jadi ketika egonya sudah terpenuhi, dikasih makan, biasanya dia akan mulai lebih terbuka dan menunjukkan keinginan untuk lebih dekat sama kita ya, karena kan jarang ya orang mau dengerin ya. Sekarang ada yang bisa dengerin, that's really good. 4. Sekarang kita saatnya tekankan kesamaan. Oke, coba lu cari ya, target lawan bicara lu ini senangnya apa? Apakah senang hobi swimming, atau mungkin senang hobi apa, atau mungkin dia punya masalah hidup apa yang ternyata dia sama-sama lu. Ya sebisa mungkin sih masalah hidupnya sama ya. Jadi kalau gue prefer mencari masalah hidup, dia mengalami apa, gue mengalami apa, dan ternyata gue sudah melalui masalah tersebut, dan gue sharing gimana caranya gue bisa melalui masalah tersebut. Karena masalah itu lebih gampang buat kita dekat sama orang ketimbang prestasi yang lebih susah. Karena prestasi kan ada kesan kayak menyombongkan gitu ya. Nah, orang nggak suka kalau misalnya kita tuh lebih tinggi dari dia. Makanya kalau masalah itu kan kalau kita lebih rendah, oke, that's really good ya. Terus kalau kita lebih tinggi pun ya konteksnya masih sama-sama masalah, ya udah sih gitu. Jadi kita bisa cari kesamaannya dari segi masalahnya. Terus di yang kelima, langkah kelima adalah lu kalau bisa menyanggah alasan. Ya misalnya dia punya alasan gagalnya karena begini. Terus lu kasih pembelaan ya, Pak, Bapak tuh untuk mengalami kegagalan seperti itu nggak banyak orang loh yang bisa melewati sampai sekarang. Biasanya orang sudah bunuh diri, tapi Bapak ini luar biasa banget. Ya, jadi lo berusaha membalikan masalah tersebut itu menjadi sebuah bentuk apresiasi, dan itu disebut dengan menyanggah alasan ya. Jadi alasan dia begini, lo jadikan itu sebagai bahan bakar untuk memuji dia. Wih, hebatnya Bapak ya. Nggak kepikir ya, nggak banyak orang lo bisa mikir kayak begitu. Oke, that's really good. Peluang tuh untuk bisa kita lebih dekat. Nah, langkah keenam, ada kalanya kita juga bisa ini ya, salah dalam memberikan argumen, opini, ataupun apresiasi atau pujian. Nah, mumpung kesalahannya masih kecil, jangan sampai kita sudah dekat hubungan malah jadi renggang karena lu nggak mau mengakui kesalahan, yang mana kesalahan itu sudah membuat dia kesel ataupun tersinggung. Ya kita nggak tahu ya, namanya bercanda kan. Ya
Ya, tujuan lu baik, mau menghibur dia, pengen bikin dia ketawa, tapi kan IQ orang beda-beda, pengalaman orang beda-beda, background orang beda-beda, atau mungkin dia punya trauma apa terhadap kata-kata tertentu, yang mana kita ucapin, ternyata dia malah baper, we don't know. Ya, tujuan kita baik, tapi orang bisa jadi penangkapannya berbeda. Jadi, kalau terjadilah sebuah konflik di tengah percakapan yang sedang nikmat ini, buru-buru meminta maaf, ya. Kemudian, lu bisa buat sebuah kompromi atau mungkin memperbaiki sifat diri bahwa lo nggak akan mengulangi kejadian yang sama yang membuat dia baper ya. Nah, kalau konteksnya di komunikasi sampai di sana aja. Tapi kalau konteksnya adalah jualan, lo bisa memberikan alternatif terhadap produk yang sudah dia mau pilih, mungkin servis yang sudah dia mau beli, dia sudah tertarik sama lo. Tapi kebetulan servisnya lagi penuh atau mungkin produknya lagi nggak ada, coba tawarin yang namanya alternatif sambil menekankan kesamaan dari apa yang dia inginkan gitu. Mungkin kalau 6 langkahnya sih sebenarnya sudah beres ya, tapi untuk membuat gambaran dari pengaplikasian 6 langkah ini lebih jelas dan supaya lebih paham, gue akan membuat sebuah cerita ya. Nextnya gue nggak pakai video seperti ini ya, gue akan memakai skrip audio dan diberikan ilustrasi dalam bentuk gambar-gambar. Kita mulai. Pak Deddy adalah seorang pengusaha sukses yang sangat ingin membeli properti di kawasan premium. Namun properti yang dia incar ternyata udah sold out. Dan Anda atau kamu adalah seorang agen properti yang ingin menawarkan alternatif lain, tetapi Pak Deddy bersikeras cuman kepengen properti tersebut. Bagaimana cara menggunakan 6 teknik manipulasi ini untuk mengubah pikiran Pak Deddy dan membuatnya setuju untuk membeli properti alternatif yang kamu tawarin. Jadi langkah pertama adalah bangun kedekatan dan persahabatan. Ya, strateginya mulailah dengan memuji pilihan lokasinya. Katakan bahwa kawasan tersebut memang dikenal untuk orang-orang sukses seperti dirinya. Contohnya kayak begini. Pak Deddy punya taste yang luar biasa ya. Kawasan ini memang premium banget dan pilihan orang-orang visioner seperti Bapak ini cocok abis lah. Saya dengar bisnis Bapak di bidang manufaktur luar biasa pesat ya. Apa sih rasanya bisa sampai sukses seperti ini? Nah, jadi biasanya Pak Deddy akan merasa lu tuh menghargai diri dia dan memahaminya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke langkah kedua ya, oke? Dengarkan alasan dan hambatan. Jadi biarkan Pak Deddy menjelaskan kenapa dia hanya mau properti yang sold out tersebut. Ya, tanyakan dengan tulus. Bapak kenapa sih tertarik sama properti itu? Nah, yang lu harus lakuin adalah dengerin tanpa memotong pembicaraan. Mungkin dia bakal bilang, ya lokasinya strategis, desainnya sesuai dengan selera keluarganya, nilai investasinya juga tinggi. Oke, dan lu harus memahami alasan utama kenapa ini menjadi hambatan ya mengenai lokasi dan desain. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Pahami dan penuhi egonya. Setelah mendengar alasan Pak Deddy, validasi perasaannya agar dia merasa dimengerti. Ya, katakan sesuatu seperti, "Oh, oke Pak, saya paham banget Pak. Kalau saya jadi Bapak, saya juga bakal naksir properti itu. Lokasinya emang nggak ada duanya sih, dan desainnya luar biasa modern. Kadang emang properti bagus itu cepat sekali ludes ya Pak ya. Ya, jadi saya sendiri sering lihat klien kecewa karena timingnya kurang pas. Ya, hasilnya Pak Deddy bakal merasa benar-benar ngerti apa yang dia rasain. Oke, nah sekarang masuk ke langkah keempat. Tunjukkan kesamaan. Pak Deddy, tujuan kita sama kok. Saya juga kepengen bantu Bapak mendapatkan properti yang terbaik, yang nggak cuma nyaman, tapi juga punya nilai investasi yang tinggi banget. Saya di sini memastikan supaya Bapak nggak kehilangan peluang yang tepat. Oke, hasilnya biasanya gini. Pak Deddy mulai melihat lu tuh sebagai sekutu, bukan cuma seorang agen properti aja. Sekarang kita masuk ke langkah kelima nih, yang sanggah alasan dengan cara halus. Ya, oke. Nah, jadi di sini sih goalsnya adalah menghadapi fakta bahwa properti yang diincar tuh udah sold out, tetapi lu tuh harus menyanggah dan menawarkan alternatif yang lebih menarik. Oke? Jadi lu bisa bilang, "Pak, saya setuju properti ini memang luar biasa, tapi sebenarnya ada satu properti lain di kawasan yang nggak kalah strategis. Bahkan beberapa klien kita tuh udah bilang nilai investasinya lebih tinggi." Ya, tambahin data nih ya. Properti ini punya akses lebih dekat ke tol, fasilitasnya lebih lengkap, plus desainnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak. Oke, Pak Deddy mulai mempertimbangkan alternatifnya di sini nih. Masuk langkah keenam, jaga harga diri dan berikan kompromi. Contohnya kayak begini. "Pak, pilihan Bapak di properti yang sold itu memang sangat bagus. Tapi kalau saya jadi Bapak, saya pasti juga akan kecewa sih kalau nggak dapat ya. Tapi begini Pak, kalau Bapak setuju, saya bisa pastikan properti alternatif itu udah ready dalam 3 bulan ke depan. Dan saya akan bantu memberikan diskon spesial untuk Bapak sebagai klien prioritas." Nah, hasilnya Pak Deddy merasa dihargai, nggak kehilangan muka, dan mendapatkan solusi yang nggak kalah menarik. So,
akhir ceritanya ya, dengan 6 langkah ini Pak Deddy biasanya akan memberi properti alternatif yang lu tawarin. Nggak cuman puas dengan keputusan tersebut, tapi dia bakal merasa lu tuh agen properti yang benar-benar peduli sama kebutuhannya. Ya, tapi just for note, ini butuh kesabaran, empati, dan juga kemampuan membaca situasi dengan baik. Oke? Jangan lupa untuk selalu terlihat tulus agar manipulasi terasa seperti solusi, bukan paksaan. Gimana guys? Kurang lebih paham ya gimana caranya kita menerapkan 6 langkah teknik manipulasi ini, dan pastikan ini digunakan untuk membuat kita lebih bahagia, berkembang, terus kepentingan kita juga dipenuhi, didapatkan. Cuman jangan sampai kita merugikan orang lain ya. Kita harus men-setting mindset win-win solution, gue menang lu menang, dan pada akhirnya kerjasama. Ini poinnya, kalau cuman gue menang lu rugi, jangka pendek itu bakal terjadi ya. Jadi kerjasama cuma jangka pendek, tapi kalau misalnya gue menang lu menang, kerjasama itu bakal langgeng, bakal lebih lama, dan pada akhirnya kalian sama-sama bahagia, rezeki bakal lebih lancar ke depannya ya, karena teman kita lebih banyak, kenal kita lebih banyak, dan disitulah peluang lebih banyak bisa kita dapetin. Oke, jadi Mentor Public Speaking membahas tentang komunikasi, public speaking, cara presentasi, negosiasi, relationship, dan gimana caranya kita bisa percaya diri untuk kenalan sama orang. Kalau lu suka dengan topik-topik atau konten seperti ini, silakan subscribe channel Mentor Public Speaking. Gue dengan Samuel, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bermanfaat.